Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah bersama dengan Kang Ade. Beliau ini pengelola BUMDes di Desa Widarasari, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Hari ini saya akan mewawancarai beliau mengenai BUMDes yang ada di Desa Widarasari ini. Oke Kang, langsung saja. Sejak kapan sih Kang BUMDes di Widarasari ini didirikan? BUMDes Mandiri Desa Widarasari ini didirikan bulan Agustus tahun 2017. Pendiri pertama itu ketuanya Bu Ika, saya itu generasi kedua, pengelola kedua ya. Setelah Paku Parhan naik, regenerasi pengurus BUMDes, saya masuk. Kebetulan ada Paku di sana. Lanjut. Terus jenis kegiatannya apa aja Kang? Jenis kegiatannya banyak. Di sini ada fotokopi ya, fotokopi, laminating, terus jual alat-alat tulis kantor, print, terus steam ada, pom ada, terus ada kedai desa gitu, kedai kecil ada desa buat anak-anak nongkrong biar pada ngopi kayak gitu. Terus apakah BUMDes di sini sudah berkembang? Lumayan berkembang. Jadi perjalanannya itu BUMDes itu kan pertama didirikan tanggal 21 kalau nggak salah ya, Agustus. Ibu Ika ada kucuran dana sekitar 36 juta ya buat didirikan BUMDes. Sama buat properti yang kayak gitu, fotokopian. Cuma berhubung defisit terus, jadi pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan, jadi sempat collab. 2018 itu sempat collab, sempat tutup 1 tahun kalau nggak salah. Pas bapakkunya pada Arlan. Terus yang kemarin pas bapakkunya Bapak Parhan naik, lalu dibentuk lagi lah pengelola BUMDes. Ketuanya Pak Mamat, saya sekretaris di sini. Nah, jadi alhamdulillah berdiri lagi, jalan lagi. Karena yang kemarin mah kan cuma itu doang, cuma fotokopian doang. Fotokopian paling printer sama alat-alat tulis yang generasi pertama. Cuma sekarang udah ditambah, ada kedai kopi, ada pom mini, ada steam. Soalnya kan kebanyakan anak muda tuh. Anak muda kan pada steam di sini, lumayan lah. Terus ada hambatan sama kendala? Kalau hambatannya BUMDes Mandiri ini yang paling utama itu hambatannya kebentur masalah dana doang. Nah, jadi kan yang pertama kalau yang pertama itu kan sempat collab ya. Jadi defisit itu pengeluarannya lebih gede daripada pengeluaran, jadi kepercayaan dari Pemdes ke BUMDes itu kurang. Jadi tergentalannya masalah dana ya, mungkin Pemdes takutnya pemerintah desa takutnya BUMDes kayak kemarin lagi gitu ya, bangkrut atau gitulah, kan uangnya lumayan gede juga. Jadi kebetulan masalah dana, cuma alhamdulillah ada investor dari pihak swasta yang mendanai modal. Alhamdulillah usahanya juga jalan. Terus manfaat yang diperoleh dari adanya BUMDes ini apa? Manfaatnya banyak. Pertama kan ini pemuda ya, kuunya pemuda, semua yang digerakkan juga pemuda. Manfaatnya banyak, bisa membuka lowongan kerja buat anak-anak tuh pemuda yang pada nganggur. Tim di sana bisa. Steam di sana sehari bisa omset Steam itu lumayan lah, berapa puluh kendaraan lah ya sehari itu, kan lumayan buat jajan. Itu kan sistemnya 50-50 bagi hasilnya, yang 50% buat yang nyuci, yang 50% buat desa. Terus selain bisa membuka lowongan kerja juga bisa memberikan efek-efek positif buat warga gitu, bahwasanya di sini ada usaha. Pengen ngasih tahu ke warga, pengen ningkatin ningkatin usaha warga lah di sini kayak gitu. Terus program BUMDes ini apa aja? Programnya banyak. Pas pertama BUMDes didirikan itu kan ada 3 ya program. Yang pertama itu menghidupkan kembali BUMDes yang sudah kolaps. Program pertama itu kan menghidupkan kembali BUMDes yang sudah kolaps. Alhamdulillah ya, sekarang kan udah bangun. Yang udah kolaps dibangun lagi dengan bantuan dari dana investor itu tuh. Bantuan, dan sekarang alhamdulillah jalan. Terus yang kedua mau bikin program
OKOC. Saya ngambil dari Sadi tuh, OKOC-nya Widarasari. Jadi modal disiapin. Sekedar apa anu wawancara lah ya. Modal disiapin, terus prasarana disiapin, properti disiapin. Jadi warga itu tinggal maunya aja. Gitu. Nanti kan ada program usaha penggemukan hewan, penggemukan kambing. Nanti ada usaha, modalnya juga nggak sedikit. Jadi si warga itu modal dikasih tempat dikasih kandang kambing kayak gitu ya. Tapi kandangnya juga nggak kumuh, kandang berbasis modern, semuanya bersih, semuanya bersih. Terus dari dalamnya juga berbasis teknologi lah. Jadi lebih ke modern gitu. Jadi lebih ke modern, nggak kumuh. Jadi tempat disiapin ya, properti disiapin, kambing juga disiapin. Nanti dikasih sama desa, dikucur uang. Jadi yang kerja itu tinggal daek nawung, tinggal ngurus nawanya gitu lah. Kita tuh tinggal mengelolanya ya, aja. Tinggal mengelolanya aja, tinggal marabah, mengemukan. Nanti kalau misalkan sudah gemuk kita jual, hasilnya persentase. Steam juga sama, tempat udah disiapin, alat udah disiapin, dana udah disiapin. Jadi yang kerja tinggal ngumbah nawai. Nah itu teh program OKOC Bumdes sesuai dengan programnya Pak PU juga OKOC. Jadi semuanya disiapin, jadi warga tinggal daek ngumpul biar bisa meninggikan kualitas ekonomi masyarakat gitu. Terus yang ketiga juga, program yang ketiga tidak kalah pentingnya, ada program pemanfaatan sampah. Sampah kan di sana di dekat itu tuh, di dekat SD kan banyak ya. Kita mau diolah, mau dibikin gimana caranya si sampah bisa jadi bahan bakar minyak. Didaur ulang bisa jadi bahan bakar. Nanti juga sistemnya juga pakai teknologi juga ya semuanya. Target Bumdes itu 2021 semuanya transaksi berbasis online. Semuanya berbasis online, berbasis teknologi. Mungkin sekarang kalau istilahnya mah lagi ngerondong nih teh. Ya. Bumdes lagi ngerayap, baru juga dibuka bulan Februari ini teh. Baru Februari, alhamdulillah udah kayak gini juga alhamdulillah. Investor juga udah yakin. Yang terpenting juga kan kita meyakinkan investor itu gak gampang. Dananya juga kan gak sedikit. Investor ngasih uang ke kita juga gak sedikit. Alhamdulillah udah meyakinkan. Usaha udah jalan, omset di sini sehari sekitar 700.000. Dari bensin, fotokopian, kopi, sama steam itu omset 700.000. Itu belum bayar iling, belum gas, terus belum hal-hal yang lain lah. Kayak bahan-bahan sembako yang lain nanti kan ada. Cuma ini belum ada, bayar iling insya Allah bulan depan, gas insya Allah bulan depan. Nanti omsetnya bisa nambah lagi. Itu belum ketambah sama sampah, belum ketambah sama kambing. Terus bagaimana sih dukungan dari lembaga-lembaga desa terhadap Bumdes ini? Kalau dukungannya 100% mendukung. Kalau dari pemerintah desa, terutama Pak PU ya, Pak PU juga kan dari kalangan pemuda ya. Jadi Pak PU mah, penting mah pemuda naik, yang penting mah pemuda mau, sok didukung, intinya Pak Bos. Cuma kebetulan kan sekarang ada masalah bersama ya, COVID tuh, Corona. Jadi dana desa nggak bisa dianggarkan buat pembangunan, nggak bisa dianggarkan buat Bumdes, buat yang lain. Sama Pak Jokowi kan disuruh anggaran desa pokoknya bikin lah ke warga. Yang kemarin tuh yang 600.000 kan itu ada sebagian diambil dari dana desa ya. Itu kan efeknya ke pembangunan murang. Malahan saya dengar juga nggak boleh dulu ada pembangunan sampai corona beres ya. Maaf ya kalau ngomongnya rada Sunda. Saya terlalu cinta sama Sunda, jadi kayak gini omongannya. Terus harapan Kang Ade kedepannya gimana? Harapannya saya kan mendirikan Bumdes ini pakai kerja keras ya. Kemarin itu kan sempat collab. Ini tuh cuma modal bangunan doang. Jadi modal bangunan, saya dikasih kepercayaan alhamdulillah sama Pak PU, aya Bumdes modalnya bangunan sama properti di dalam paling fotokopian. Sok kumaha carana maju. Saya kan nggak gampang, terus ngeyakinin investor juga nggak gampang. Banyak waktu yang sudah saya buang buat diriin Bumdes, materi, terus hal-hal yang nggak mudah lah. Udah terlalu banyak, jadi harapan saya semoga Bumdes ini bermanfaat buat warga, terutama buat pemuda. Nah, tujuan Bumdes itu kan buat pemuda, biar pemudanya ada kegiatan-kegiatan yang positif ya. So kalau misalkan mau ada yang ngerjain tugas boleh tinggal di sini, ada yang kuliah sok di sini. Nanti saya pasang wifi. Di sini saya pasang wifi, asal jangan pasang wifi di sini ujung-ujung main game berkerumun.
Kalau ada yang tugas kuliah silakan sambil ngopi di sini. Kalau ada yang nganggur atau lagi kesel tuh kesel, tinggal setim, nyetim motor siapa aja di sini, nggak dipatok buat satu orang karyawan ya. Yang mau nyetim di sini mangga siapa aja, buat pemuda siapa aja yang mau nyetim, misalkan nggak punya uang, mangga tinggal nyetim gitu. Terus di sini juga banyak kegiatan-kegiatan ya, nanti juga ada kan simpan pinjam uang ya tanpa bunga 0%, 0% bunga, cuma mungkin ada beberapa administrasi ya, administrasi potongan tapi sedikit buat itu doang, buat kayak surat pernyataan kayak gitu sedikit tapi bunganya 0%. Nanti juga insya Allah harapan saya bisa bermanfaat buat masyarakat. Ini juga baru sedikit ya, nantinya bisa lebih gede lagi gitu. Nanti juga kan target BUMDes sama target Baku itu kan ini jantung desa. Jantung desa kita malu lah, masa jantung desa wajahnya kayak gini, balong, kebun-kebun ya kayak gitu ya. Ini tadinya mah nggak ada ya, Bu Puput. Ini nggak ada ya tadinya. Cuma bangunan ini doang sama fotokopian. Pokoknya mah kotor teh. Ini tuh kotor nggak cat kayak gini. Kotor saya pertama di sini. Kotor pisan. Pas tanggal 2 itu tuh, alhamdulillah sekarang pesat. Kemajuannya pesat karena emang dukungan dari Pakunya banyak ya, dari investor juga yakin. Alhamdulillah. Jadi istilahnya maju lah kayak gitu. Jadi pengen kalau 2021 2022 itu jantung desa ini semuanya banyak yang dagang dari masyarakat. Jadi kita punya UMKM kayak Mas itu kan Mas Cilor. Terus nanti ada pisang goreng, bakso apa. Jadi saya ingin melihat dari desa lain ya, ada suatu desa di sana. Di alun-alunnya itu banyak pedagang. Jadi ketika si wisatawan dari luar desa datang ke sana, mau beli apa aja ada di sana. Sekarang dari sini misalkan kita beli sorabi, ya. Dari sorabi sekalian beli bubur, ayah belah gitu, beli bubur. Habis beli bubur pengen beli celor ayah. Nah, jadi di sini itu pengen segala ada, bukan warung-warung kayak gini aja ya. Jadi maksudnya teh makanan serba ada di sini sampai sana tuh, sampai pojok pengkolan sana ya. Iya di sini. Pengen kayak dibikin kayak pasar malam kayak gitu. Nah yang jualannya itu asli warga Widarasari. Jadi sebisa mungkin warga Widarasari kalau misalkan gak ada uang kita modalin. Kan ada nanti simpan pinjam tuh ya. Tapi kan simpan pinjam juga kayak ada surat pernyataan kayak gitu ya. Nggak bisa main pinjam aja. Harus disurvei dulu usahanya apa dulu, kira-kira manfaat enggak nih gitu. Enggak, itulah. Intinya pengen ngerubah Widarasari ini menjadi sesuatu yang baru ya, insya Allah 2021 2022 di sini jantung desa sampai ke sana semuanya tukang dagang semua, yang dagangnya itu asli warga Widarasari. Jadi kita mengeruk uang dari luar desa sebanyak mungkin buat kita transaksi di dalam desa. Kan di sini bakunya misalkan beli celor, bahan bakunya ada di warung Haji Kaca. Nggak perlu jauh. Misalkan ada yang beli bangunan, ada yang bikin bangunan ya, kita beli bahan bangunannya ada di Widarasari gitu. Misalkan kita beli mie ayam ada di sini, nggak perlu jauh. Misalkan kita beli nasi goreng ada di sini, martabak ada di sini, semuanya ada di sini. Jadi pengen semuanya komplit di sini biar kita bisa menarik wisatawan dari luar desa. Itu program yang paling penting ya dari BUMDes. Alhamdulillah sedikit-sedikit ini juga masih ada ya. Ini pembangunan kan masih sampai sini ya. Tadinya mah kita jalan teh Malong Bek yuk, kita tinggalin Malong Bek itu mah. Malong jika wajah desa teh kayak kumuh gitu tanya. Tapi insya Allah nanti sampai sana semuanya bakal yang dagang-dagang kayak cilor ini banyak pinggir jalan, terus tempat skotlet, bengkel, terus pembuatan kayak macam stiker gitu tuh. Terus pembuatan pokoknya semuanya. JNE juga ada, dia kan di sini ada BRI Link. Nanti saya juga udah kerjasama sama Bank CIMB Niaga ya. Saya mau dipasang KRIS itu kayak semacam alat transaksi kayak marketplace gitu. Jadi tapi transaksinya itu berupa pakai barcode. Jadi kalau misalkan misalkan setiap bayarnya itu nggak perlu pakai uang kalau warga Widarasari, cukup barcode, tap, nanti ngurangi saldo. Saldonya beli di mana? Belinya di BUMDes. Jadi semuanya saya pengen 2021 2022 wajah desa Widarasari itu lebih milenial, terus lebih ke teknologi. Harapan saya seperti itu. Oke. Kang, harapannya buat warga di sini buat kedepannya itu seperti apa? Harapan Ade ya, harapan pribadi sama harapan BUMDes, semua warga Widarasari bersatu, bersinergi. Kan kemarin sempat panas yang pemilihan kubu tuh. Oh iya. Ya sempat panas, jadi ada 2 kubu, tapi sekarang alhamdulillah Pak Kubu sudah bisa menyatukan ya.
Jadi nggak adalah istilahnya saling gimana, saling negatif. Sekarang kita bersatu yuk majuin ekonomi warga gitu ya. BUMDes sudah mempersiapkan semuanya, sedang mempersiapkan semuanya ke depannya. Nanti insya Allah program OKOC-nya sebentar lagi akan terwujud gitu ya. Sekarang juga kan program masih sedikit-sedikit ya. Harusnya juga tahun sekarang itu ada pembangunan untuk kambing. Cuma kan dananya kepake buat corona itu tuh ya. Jadi mungkin diundur tanggal 2021. Jadi himbauan saya buat seluruh masyarakat, yuk kita sama-sama yang punya usaha, yang punya skill, yang punya kemampuan buat usaha di lembur, buat usaha di alun-alun ya. Kita buka, misalkan kita punya keahlian bikin cekue, yuk kita bikin di sini, bikin cekue. Nanti saya siapin tempatnya, tinggal bikin gerobaknya, tinggal bikin dananya. Kalau misalkan ada dananya yang kurang, nanti insya Allah tahun 2021 ada program simpan pinjam di BUMDes ya. Intinya kan simpan pinjam itu minjam berarti kan buat modal. Ya, gitu. Jadi intinya saya mengajak kepada seluruh warga Widarasari buat buka usaha semuanya, buka usaha besar-besaran di alun-alun Desa Widarasari ya. Jadi ulah istilahnya, ada orang dengan gawe ke kota, udah nggak musim kayak gitu. Tapi kita nyiptain sendiri di desa sendiri. Iya, gitu. Kan saya juga kewirausahaan itu sempat mendalami ya, sempat menekuni. Usaha itu kan cuma ada dua. Kita buka usaha sendiri, atau kita mempekerjakan orang lain, atau kita bekerja pada orang lain. Cuma dua doang pilihannya itu. Kalau kita membuka lapangan kerja buat orang lain berarti kan kita bisnis. Kalau kita bekerja pada orang lain berarti kita pekerja. Kalau sekarang kita berangkat ke kota cuma pengen kerja, nyari uang. Di kota kan Pak Jokowi juga sempat menghimbau supaya jangan banyak-banyak yang ke kota ya buat jadi kerja, soalnya di sana udah padat. Di sana juga ngapain di sana cuma jadi pekerja. Yuk kita bikin kerja sendiri di lembur, ciptain lapangan kerja. Sekarang kita bikin contohlah, taruhlah kita bikin stiker tuh, Scotlet ya. Kita bosnya. Kita kan mempekerjakan 2 orang. Kan lumayan bisa mempekerjakan 2 orang. Punya keahlian bisa. Terus pekerjaannya juga jangan kerja aja gitu ya. Jangan kerja aja, harus ada perhitungan yang matang sama skill yang mumpuni kayak gitu. Jadi intinya saya ingin mengajak warga Widarasari buat buka lapangan kerja bareng-bareng di alun-alun apa aja. Tapi saya juga udah himbau ya, kalau misalkan di alun desa itu nggak boleh ada penjualan produk yang sama. Misalkan di sini kan udah ada cilor, nanti di sebelah sana nggak boleh ada cilor lagi. Jadi beraneka ragam. Iya, gitu beraneka ragam. Jadi biar si wisatawan yang dari luar desa datang di sini tuh full gitu. Kan apalagi nanti ada Desa Widarasari itu kan udah termasuk desa wisata ya. Desa wisata yang dari Depok ke sini, Nah, jadi saya pengen desa wisata ini benar-benar desa wisata gitu. Ada harga jualnya, ada sesuatu yang dijual dari desa buat wisatawan yang keluar. Apa saya pengen ya menghimbau buat warga Widarasari, intinya saya mengajak secara pribadi dan secara lembaga ya, BUMDes mengajak buat buka bareng-bareng usaha di sini di wajah desa. Usahanya mah apa aja, pinggir jalan. Nanti sampai sana saya sediain tempatnya, tinggal bikin surat izinnya. Pokoknya semuanya tidak dipersulit lah. Itu intinya. Sok bikin, kalau misalkan pinter ngajahit, gua buka permak pinggir jalan, kita bikin masker. Yang kayak gitu ya. Kemarin juga kan di BUMDes sempat bikin masker. Cuma UMKM yang tukang jahit di Widarasari kan banyak tuh yang ke kota. Dari kota kita pulangkan ke sini, kita bikin masker. Alhamdulillah dari Badi Bojong hampir desa Bojong pesen 1000 masker. Dari desa mana ya? Pesen masker lupa lagi. Yang bikinnya itu asli orang Widarasari. Bikinnya di sini. Di BUMDes, saya modalin, saya kasih bahannya, saya kasih benangnya. Terus pokoknya saya modalin air tukang jahit mah tinggal daek naung tuh. Kan omsetnya lumayan tuh, satu masker 3.000 ya. 3.000, kemarin ada yang bikin 200 masker. 3.000 kali 200 kan 600.000. Beli bahan berapa tuh, beli bahan paling 100.000 lah sama benang gitu ya. Kan lumayan itu buat para pekerja. Paling masuk ke desa mah enggak. Desa enggak nuntut harus potong segini nih, enggak. Nu penting mah jalan heula, ka desa mah nu penting aya jang beli listrik gitu lah, intinya mah kayak gitu. Jadi himbauan saya, semoga semua warga Widarasari tergerak hatinya. Kita buka-buka ya bareng-bareng usaha di sini biar menuju desa Widarasari yang benar-benar mandiri. Mungkin itu.
Mungkin itu saja informasi yang bisa diperoleh dari Kang Ade ya. Ya. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud di tahun 2020 sama 2021 2022. Insya Allah mohon dukungannya ya. Ya, semoga aja Desa Bidara bisa menjadi lebih maju, bisa menjadi contoh bagi desa-desa yang lainnya. Terima kasih ya Kang atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.